Apa kabar saudara-saudara? Saya berharap saudara-saudara tetap bahagia, tetap bersemangat, tetap sehat, tetap kuat dalam perlindungan Tuhan. Ya, 3 minggu ini beberapa dari kita terpapar COVID, tapi semua udah pada sehat, semua udah pada baik kembali. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim penggembalaan yang kemudian membuat acara doa-doa yang sangat signifikan sekali untuk menolong orang dan kemudian dikuatkan di dalam Tuhan. Nah, hari ini secara khusus saya berpikir keras ya. Kita sudah membahas beberapa minggu berturut-turut tentang pertempuran. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang pertempuran kebudayaan. Di awal tahun ini tentu saudara bisa merasakan betul ada perubahan yang sangat besar ya. Kita sudah bahas perubahan ini selama 2 tahun, perubahan. Sekarang semakin jelas arahnya, kita akan pergi kemana, semakin jelas bagaimana pendekatan-pendekatan yang berubah. Tapi memang benar, at the end of the day akan terjadi tabrakan kebudayaan yang sangat kuat antara budaya kerajaan Allah dan budaya-budaya yang ada gitu. Nah, pengertian clash of culture ini pasti terjadi, saudara suka atau tidak suka. Kita yang tinggal di Melbourne rasa banget, kita merasakan sekali kan bagaimana kita berganti, harus berubah kebudayaan, berubah pendekatan, harus menyesuaikan pola pikir dan seterusnya. Kita mengalami hal tersebut. Beberapa orang berusaha mempertahankan cara-caranya, tapi ya nggak bisa lah. Kita memang ada di sebuah negara yang berbeda, pola tingkah laku mereka, culture-nya mereka, semuanya berbeda. Dan kita mengalami hal tersebut. Kita udah tahu, ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang gampang kita terima, ada yang kita berdiri di daerah abu-abu, ada banyak hal yang kita lakukan untuk tetap berjalan di dalam kebudayaan yang Tuhan mau kita miliki. Ada yang mempertahankan budaya Indonesian Chinese culture, ada yang mempertahankan budaya Indonesian Japanese culture, ada yang mempertahankan Indonesian Manadanese culture, Indonesian Ambonese culture. Kita berupaya untuk mempertahankan hal tersebut. But anyway, anyhow, kita harus mengerti bahwa kebudayaan yang harusnya kita lebih banyak pertahankan adalah kebudayaan kerajaan Allah. Bagaimana kita memahami bahwa kerajaan Allah ini nanti yang akan menang di dalam semuanya. Jangan lupa bahwa semua goncangan boleh terjadi. Kita sudah bahas berkali-kali bahwa ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, itu dia itu. Nah, kerajaan tidak tergoncangkan ini ada dari sorga, dari keadaan rohani. Tuhan mau kerajaan itu terlaksana di muka bumi ini. Dan saudara harus tahu bahwa Tuhan mau kerajaan Allah itu terlaksana di muka bumi ini, tebak lewat apa? Lewat keluarga terlebih dahulu. Kalau dijadikan manusia, dia bentuk keluarga. Lewat keluarga Tuhan mau budaya kerajaan Allah itu termanifestasi di muka bumi ini. Dan itu adalah hal yang harus terjadi. Itu kita sebut sebagai keniscayaan. Waktu Tuhan memberkati manusia sambil berkata, dia berkata begini, aku memberkati mereka, beranak cuculah kamu, berkembang biaklah kamu, dan penuhilah bumi. Kata penuhilah bumi punya maksud apa? Kita memenuhi bumi bukan dengan jumlah orang yang bertambah aja, tapi memenuhi bumi dengan pengenalan akan Allah, dengan penyembahan kepada Tuhan, tapi juga dengan apa? Kultur kerajaan, dengan budaya kerajaan yang kita harus bawa di muka bumi ini. Tapi tentu kita tahu kan, terjadi interception, iblis datang, sehingga kemudian budaya kerajaan kegelapan lebih menguasai, dan kita lihat trailnya di mana-mana. Nah, sekarang Yesus datang, dia kembalikan, dia beritahu ini budaya kerajaan Allah, ini sebuah budaya yang harus. Dia kemudian nyatakan amanat agungnya, pergilah ke seluruh bumi, kemudian kerjakan semuanya, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebab pemuridan terjadi lagi, orang belajar kebudayaan kerajaan Allah yang sebenarnya. Jadi kita mau setuju apa kita tidak setuju, akan terjadi pertempuran-pertempuran yang seperti ini. Nah, ide ini ada di Alkitab. Nah, kita mesti tahu yang pertama adalah ini. Saudara harus berpegang pada budaya apa? Kita semua punya budaya sendiri-sendiri, ya kan? Tapi saya mau katakan kepada saudara, budaya sendiri-sendiri kita
harus tunduk dan takluk pada budaya kerajaan Allah. Itu dia tuh. Kalau budaya kerajaan Allah tidak menguasai budaya yang kita miliki, itu punya pengertian bahwa nanti kita akan mengalami clash yang banyak besar di dalam hati nurani, pendekatan, dan banyak hal yang lain yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Jadi hal yang pertama, kita mesti lihat begini, salahkah budaya yang kita miliki? Kalau dia baik, dia bagus untuk masyarakat, kita tidak perlu salahkan hal tersebut. Tapi yang paling penting, kita harus melihat bahwa budaya itu harus diterangi oleh terang firman Tuhan. Karena prinsipnya begini, Tuhan bukan anti budaya. Tuhan menerangi budaya, dia menguasai budaya, dia ada di atas budaya. Waktu Yesus datang, budayanya budaya Yahudi, dia tunduk pada budaya Yahudi, dia mengikuti semua aturan-aturan hukum Musa. Bahkan di dalam kitab Galatia, pasalnya yang keempat, ayatnya keempat ditulis dengan jelas. Dia lahir dari seorang perempuan, takluk kepada hukum Taurat. Dia takluk, dia tunduk pada aturan hukum Taurat. Dia disunat pada hari yang ke-8, dia kemudian dia berjalan, dia ikuti semua aturan-aturan yang berlaku pada waktu itu. Jadi Yesus tidak menolak budaya, tetapi ada budaya-budaya yang salah. Kalau sudah baca di Alkitab, di mana dia anggap itu tidak penting, kalau tidak sejalan dengan firman Tuhan, dia tolak. Itu yang Yesus katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 itu kemudian memberitahukan kepada kita sebuah hal yang sangat penting. Setelah saya katakan demikian, kita sudah sampai kepada pemahaman bahwa Tuhan menerangi budaya. Itu jelas. Dia tidak menolak budaya. Jadi apa-apa saja yang tidak diterangi oleh Tuhan bisa berbahaya. Itu bisa menjadikan orang kemudian ada di dalam keadaan yang gelap, di mana kerajaan kegelapan bisa bergerak di daerah itu tanpa kita sadari. Nah, mari kita akan baca sekarang Matius pasalnya yang ke-15. Bayangkan pendahuluannya panjang banget, tapi it's okay lah. Kita harus memulai dengan menaruh prinsip yang jelas. Oke? Matius pasalnya yang ke-15. Kita lihat dulu beberapa statement di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Kita baca dulu. Oke? Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, jadi Yesus ini masih ada di daerah Galilea ini. Kalau sudah pelajari, dia ada di sekitar Kapernaum atau Nazaret. Dibilang datanglah orang-orang ahli Taurat dari Yerusalem. So, ini yang datang ini petinggi-petinggi. Mereka orang Farisi, ahli Taurat dari Yerusalem. Dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Jadi dia melanggar tradisi lah atau budaya. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, itu dia. Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Yesus langsung balik. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadatmu? Jadi lihat nggak? Mereka datang berkata, muridmu melakukan ini, melanggar tradisi ini. Sekarang Yesus berkata, kamu melakukan tradisimu, melanggar firman Allah. Nah, itu dia. Jadi Yesus beritahu langsung jenjangnya, ya kan? Kemudian dia berkata begini di ayatnya yang keempat. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan lagi siapa mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada pada aku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Wow. Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Wow. Nah, kalau sudah perhatikan sampai di situ dulu, Pak. Nanti saya akan lanjutkan, tapi tahan aja di pasalnya ke-15 ini. Nah, coba lihat. Yesus langsung berkata buat mereka, your culture menghalangi kamu melakukan firman Allah. Wah, bahkan dia bilang begini kalau saudara baca itu, ayatnya yang ke-6 bagian B. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku. Jadi firman Allah
di bawah budaya. Itu yang Yesus kritisi mereka, sehingga mereka berkata, kamu munafik. Benarlah nubuat Yesaya tentang Masihi, yang memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Jadi rupanya budaya yang terjadi, yang dianut oleh bangsa Israel, yang gambarannya adalah ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin ini, mereka punya budaya adalah budaya yang tidak lagi menjadikan firman Allah yang terpenting, tetapi adat istiadat atau budaya mereka yang jadi jauh lebih penting. Orang tanya kepada saya, bahaya enggak itu? Ya, jelasnya bahaya. Karena bahayanya jelas. Bahayanya nanti kita melakukan penyembahan dan seterusnya sudah tidak lagi atas dasar kebenaran firman Tuhan, atas dasar dorongan Roh Kudus, atas dasar hubungan dengan Tuhan, yang adalah hanyalah kewajiban religius, ritual, adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan setempat semata-mata. Dan itu adalah hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yesus berkata, kamu yang membuat firman Tuhan invalid. Kalau bahasa Inggrisnya bilang, you make the word of God invalid. Invalid ya, tidak berlaku. Invalid, tidak berkuasa. Kira-kira kayak begitu. Nah, itu nggak bercanda, itu serius. Itu bukan sesuatu yang harus kita anggap remeh. Itu adalah sesuatu yang kita perlu pertimbangkan dengan hati-hati. Jangan sampai kita jadi seperti orang Farisi. Dan Yesus tegur keras mereka. Coba kita lihat. Sebab endingnya begini. Coba kalau saudara baca di dalam ayatnya yang ke-12. Kita langsung saja. Kan saudara kemudian tahu bahwa Yesus memberitahukan budaya yang kerajaan Allah inginkan itu adalah inside out, dari dalam keluar. Saudara boleh baca itu ayat yang ke-7, 8 sampai ayatnya yang ke-11. Yesus bilang, kamu, ini kan soal cuci tangan, kamu pikir cuci tangan membuat orang lebih layak yang di luar. Jadi sebenarnya enggak, yang benar itu adalah orang harus mulai dari dalam keluar, tidak boleh dari luar ke dalam. Maka dia bilang yang menajiskan orang itu dari dalam, hatinya yang perlu dibereskan. Itu makanya kerajaan Allah harus memerintah dalam hati manusia. Kira-kira begitulah kalau saudara baca dari ayatnya ke 9, 10 sampai ayatnya yang ke-11. Dari mulut orang itulah yang menajiskan orang, itu ayat yang ke-11. Nah, ayat 12 kita mau lihat. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Wow, bilang dulu sandungan. Oh ya, budaya yang satu bisa menyandung budaya yang lain. Dan kita yang hidup di Melbourne dengan multicultural kayak begini, budaya bisa saling ini budaya orang I, budaya orang V, budaya orang ini. Kadang kita ngomongin budaya orang apalah, kita kemudian mengalami tabrakan atau clash budaya yang kemudian saling menyandung. Orang bisa ternyandung. Tapi ini yang Yesus katakan, ini yang Yesus bilang. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Dan maksudnya biarkanlah orang Farisi. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Nah, coba saudara perhatikan dulu sini. Kata yang Yesus pakai di sini di ayat yang ke-13 yang unik sekali. Ayat ini tidak muncul di Injil yang lain. Ini cuma muncul di sini. Jadi Yesus sedang berbicara tentang the root. Ya, itu bilang ini. Bahwa setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Wow, apa itu? Nah itu budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan. Nah, jangan lupa sebelum ini udah ada pembahasan sebelumnya tentang penabur kan, yang berakar baik itu akan bertumbuh baik. Jadi dia bilang yang salah-salah itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah ini kita memang harus menjadi orang Kristen yang berakar. Kita harus menjadi orang percaya yang memiliki budaya kerajaan Allah yang berakar kuat di dalam kehidupan kita. Yuk mari kita periksa budaya-budaya kita periksa kebiasaan-kebiasaan kita. Nah mungkin pertanyaannya, apa sih budaya Bang Jo?
Dan tadi Bang Jo ngomong budaya itu apa sih sebenarnya? Budaya itu apa? Oke, saya ambil beberapa definisi dari kamus terlebih dahulu. Jadi budaya itu, ini kalau Webster bilang begini, pola atau perangkap sikap, nilai, tujuan, dan praktek bersama yang membentuk suatu ciri dari suatu kelompok masyarakat, institusi, atau organisasi. Itu kamus Webster bilang begitu. Jadi ya, suatu pola perangkat sikap, nilai, tujuan, atau tingkah laku praktek bersama yang membentuk ciri. Jadi lihat budayanya sama, dan biasanya budaya dapat dilihat dari pakaiannya, cara bertingkah laku, cara bicaranya, dan seterusnya. Orang melihat budaya di situ. Nah, kerajaan Allah juga punya budaya. Harusnya termanifestasi dalam kehidupan kita. Nah, akan tetapi kita kemudian sadar kata culture itu sendiri, kata culture itu berasal dari akar kata yang paling luar biasa kalau dalam bahasa Inggris, dari kata cult, ya, tentu dari bahasa Latin, cult. Dan kata itu kita dapat kultur, kultura, itu ya, dalam bahasa Inggrisnya cult. Nah, arti cult itu adalah penyembahan. Nah, kita sekarang harus mengerti betul mengapa pertempurannya akan semakin memanas ke depan, disebabkan karena cult ini atau penyembahan ini adalah dasar dari semua budaya. Arti kata cult ya sekarang dia sudah berubah arti, kayak sudah menjadi kayak apa ya, orang menyebutnya sebagai apa itu, kalau orang bilang itu cult sudah seperti sekte-sekte cult gitu. Tapi kata cult sebenarnya kalau saya pelajari di kamus itu punya pengertian penyembahan atau pemujaan pada divine being, pada pribadi yang ilahi. Ini penting banget ini penyembahan. Nah, saya mau tanya dulu saudara, bagaimana penyembahanmu? Itu sebab penyembahanmu lah akan menjadi dasar dari apa saudara? Penyembahan akan menjadi dasar dari budaya yang engkau bangun dalam kehidupanmu. Makanya at the end of the day ya, kita masalahnya itu adalah soal penyembahan. Isunya adalah isu menyembah Allah atau tidak. Itu dia, isunya itu. Saudara menyembah dia atau tidak. Makanya saya yakin pola penyembahan kita harus kembali kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu yang ditulis di dalam kitab, coba kita baca ayatnya, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Saudara sudah bosan tentu dengan ayat ini, saya sudah tidak tahu entah membacanya beberapa kali, tapi Ibrani 12 ayatnya yang ke-28. Bahwa kalau kita menjadi bagian dari kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, coba kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-28. Dia bilang ini, karena itu kata yang dipakai, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Coba lihat dua kata yang dipakai di situ, mengucap syukur dan beribadah. Itu adalah bentuk penyembahan, itu adalah ekspresi penyembahan kita. Jadi dia bilang gini, karena kita menerima kerajaan itu, kita mengucap syukur, udah jelas kan? Mengucap syukur itu tanda bahwa kita mengakui bahwa Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita. Kita mengakui bahwa Tuhanlah yang memerintah dalam keadaan kita. Oh, tapi keadaan kita lagi kena COVID. COVID nggak penting, tapi Tuhan yang memerintah keadaan kita. Dia yang mengendalikan semuanya. Kelihatannya memang di luar kendali kita, tapi dia yang mengendalikan. Makanya kita mengucap syukur. Mengucap syukur berkata bahwa Tuhanlah penguasa atas kehidupan kita. Tapi yang kedua, bukan cuma mengucap syukur. Yang kedua adalah beribadah kepadanya. Iya kan? Kata beribadah yang dipakai di situ adalah ibadah penyembahan, ibadah pemujaan kepada Tuhan. Alubea kata yang dipakai, eulebia. Bukan eusebia, tapi eulebia kata yang dipakai. Kalau eusebia menjurus kepada gaya hidup keserupaan, eulebia menjurus kepada
rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Penghormatan kepada pribadi yang kita kasihi. Itu jelas. Kita menghormati dia dengan cara yang berkenan. Bukan cara yang sembarangan. Makanya kitab Ibrani beritahukan buat kita dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Itu jelas. Ditulis dengan jelas. Beribadah dengan cara berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Nah, mengapa saya bilang mengapa tema saya memilih pertempuran kebudayaan? Sebab nanti kalau penyembahan kita lemah, kita pasti akan gagal di depan, itu sudah pasti. Sebab penyembahan itu menentukan sekali hubungan intim dengan Tuhan. Kata proskuneo di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, punya pengertian mencium Tuhan. Itu artinya pengenalan dan keintiman. Ya, pengenalan dan keintiman punya konsepsi kan itu. Itu jelas ditulis di Alkitab. Jadi, yuk kita perbaiki penyembahan-penyembahan kita. Kita jangan kemudian hanya hanya berpikir cuma untuk hidup kita bagaimana menjadi lebih enak, coba kembali lagi kepada dasar dari budaya kita itu adalah penyembahan kita. Perbaiki penyembahan kita. Saya tidak mengajarkan bahwa penyembahan kita harus ikut model Hillsong, model apa. Enggak. Saya tidak perlu ikut model itu. Kita harus kembali kepada firman Allah. Kita harus dengan hati yang memuja Tuhan, menyembah Tuhan. Terserah kalau orang mau pakai cara itu. Menurut saya terserah. Mau iya oke, mau enggak oke. Yang penting semua dikerjakan dengan hormat kepada Tuhan. Dengan ketulusan hati. Jangan dengan performance, dengan mau ditampil, haleluya. Selama ini performance ada sih nilainya, tapi nggak sepenting hatimu gitu aja. Karena Yesus sudah bilang kan tadi di ayat yang kita baca, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hati mereka jauh daripada aku. Enyahlah dari hadapanku. Itu jelas. Itu kata yang sangat keras yang Yesus sampaikan. Tapi kita perlu paham, dasar pertempurannya ada di penyembahan kita. Nah, kita kan juga sudah tahu bahwa penyembahan itu bukan cuma praktek ritual kita. Penyembahan itu adalah gaya hidup. Gaya hidup menyembah Tuhan. Kalau saya punya bahasa ini budaya kerajaan Allah punya dasar. Itu adalah gaya hidup diperintah oleh Allah. Gaya hidup dikuasai oleh Allah. Di mana budaya yang paling utama bagi orang-orang dalam kerajaan Allah adalah budaya kerajaan Allah adalah mereka mentaati Tuhan. Mereka mentaati Tuhan karena kasih. Mereka mentaati Tuhan karena hubungan. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan karena mereka punya hubungan kedekatan yang intim dengan Tuhan. Itu tuh dasar dari budaya kita. Nah, itu yang sedang dihantam sekarang. Itu yang sedang dihantam. Nah, kalau kita pelajari di dalam Roma, sudah akan menemukan kata kerajaan Allah. Itu disebut Roma pasalnya ke-14. Coba kita lihat Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18 berkata, barang siapa, kalau saudara berkata, dia itu sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan minum, tapi soal kebenaran dan kesejahteraan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Kenapa cara ini? Cara apa? Cara hidup kerajaan Allah di ayat 17. Ia berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Jadi kalau saudara mau tahu bahwa penyembahan yang utama adalah sebuah gaya hidup benar, gaya hidup damai sejahtera, dan gaya hidup sukacita oleh Roh Kudus. Kata kuncinya adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari saudara, ya dalam pertempuran ini bergaul dengan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam kehidupanmu. Izinkan dia menuntun kehidupanmu. Roh Kudus akan menunjukkan kepada saudara jalan kebenaran. Roh Kudus akan membawa saudara kepada semua pengajaran-pengajaran Kristus. Dan Roh Kudus akan menuntun saudara untuk terus memuliakan Tuhan. Nah, penyembahan adalah hal yang sangat penting. Sekali lagi, saya tidak berbicara cuma nyanyiannya. Saya berbicara pada gaya hidupnya. Gaya hidup yang diperintah oleh Allah. Kenapa saya sharing ini buat kita sekalian? So, saya ingin membawa saudara pada budaya-budaya baru yang sedang terjadi sekarang.
ini bukan baru kan. Nah, saya kalau model di zaman gereja mula-mula mereka sudah berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tersebar kemana-mana. Mereka kemudian datang, mereka percaya kepada Tuhan, tapi kemudian di sekeliling mereka adalah para penyembah berhala, yang mereka menyembah berhala dengan jalan melakukan hubungan seks dan seterusnya. Jadi itu telah merupakan kekacauan pemikiran. Ada budaya apa itu penyimpangan seksual yang sangat kuat di Roma. Itu wah, parah banget. Tapi orang Kristen ada di situ. Bagaimana mereka harus menghidupinya? Mereka harus memperkuat penyembahan mereka. Perkuat penyembahan mereka. Izinkan Roh Kudus memerintah kehidupan mereka. Roh Tuhan yang datang dan kemudian terobosi mereka. Izinkan Tuhan memerintah kehidupan saudara. Nah sekarang, saya ingin membawa saudara pada ayat yang sering sekali menjadi masalah di dalam kita. Orang kasih takut-takutin ayat ini, ya. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-13 soal antikristus. Coba kita pergi ke ayat tersebut. Isunya nanti bukan isu apa-apa. Isunya nanti adalah isu penyembahan yang menuntun kepada kultur. Isu penyembahan yang menuntun kepada budaya. Coba kita lihat. Ya, ayat-ayat itu sudah dengan jelas ditulis di Alkitab. Jadi saudara tidak perlu panik. Saya cuma mau baca beberapa ayat saja. Oke. Kita baca dulu. Kita baca ayatnya yang ke-15. Saudara boleh baca dari ayat yang di depan. Ini dia bilang binatang yang datang ini, ada binatang yang muncul, kemudian dia menyesatkan, dia diberi kuasa menurunkan api dari langit dan seterusnya. Menyesatkan orang yang diam di bumi, ayat 14 dan seterusnya. Saya cuma mau baca ayatnya yang kita baca ayatnya ke-15 aja mulai, ya, sampai ayatnya yang ke-18. 15 saja kita baca. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Oke. Saya tidak perlu jelaskan, mungkin sudah lebih tahu dan saya penjelasan orang-orang. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Tentu gambaran ini referring kepada apa yang terjadi di Babilonia dalam kitab Daniel, karena Wahyu banyak sekali penulis kitab Wahyu ini, Yohanes, banyak sekali mempelajari kitab Daniel dan kitab-kitab apokaliptik yang lain. Tapi jelas seperti konteks itu, siapa tidak menyembah harus dibunuh. Ya, Daniel tidak menyembah, dibunuh, dibuang ke goa singa. Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah, mereka juga harus dibunuh, dibuang ke dalam dapur api. Dan ia, nah ini dia ini. Dan ia, ini kata kemudian menjadi penting sekali karena kita konsentrasi pada tanda di tangan ini. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, kita bilanglah vaksinlah 6666 lah, tanda ini tanda itu. Enggak, isunya penyembahan. Isunya penyembahan. Kalau kita menyembah, kita tunduk kepada mereka, kita lakukan apa yang mereka mau, kita menyerah. Isunya adalah isu penyembahan. Jadi vaksin nggak ada urusannya, nggak ada. Terserah orang mau bilang apa, tapi nggak ada urusannya. By the way, waktu Yohanes tulis ini, yang ada di kepalanya antikristus itu kaisar Roma. Jadi udah jelas dia tulis hal tersebut. Nah, kalau saudara pelajari yang dikatakan di sini, ini adalah isu penyembahan. Kita mau menyembah enggak? Sebab coba kata yang dipakai. Coba kita lihat. Tanda di tangan dan di dahi. Saya menyebutnya itu budaya sih. Kalau menurut saya. Dahi adalah pola pikir, tangan adalah pekerjaan. Ini cara kerja hidup, ini pola pikir. Udah dua hal itu.
Saya mengartikannya begitu. Kalau saya disuruh mengartikannya secara spiritual, saya mengartikan seperti itu. Tapi ini yang kemudian dibilang, ya. Dan tidak seorang pun dapat membeli dan menjual. Stop dulu sebentar. Membeli dan menjual itu kan, coba, saudara nggak perlu pintar untuk mengetahui. Membeli dan menjual ini adalah bentuk penyembahan sebenarnya. Oh masa sih? Oh iya, jelas. Membeli dan menjual inilah bentuk penyembahan yang sudah terbangun sekian lama di dalam kehidupan manusia. Itu sudah menjadi budaya. Kalau tidak buat itu mereka mati. Kalau tidak buat itu mereka nggak dapat uang. Kalau tidak buat itu mereka tidak makan. Kemudian membeli dan menjual itu telah dipakai oleh kerajaan kegelapan, dipersiapkan sehingga orang menyembah hal tersebut. Orang menyembah bisnis, orang menyembah pekerjaan, orang menyembah apa kebutuhan, orang menyembah apa yang ada pada menjual dan membeli. Dan kalau sudah perhatikan baik, mereka tidak bisa buat lagi kalau nggak pakai nama binatang itu. Mereka cuma kuasai daerah itu, mereka kuasai kebudayaan itu. Nah bagian kita, saya mesti segera selesai. Saya sudah hampir berbicara 30 menit atau sudah 30 menit lewat sedikit. Saya mesti segera selesai. Tapi saya harus katakan ini pada saudara. Ini adalah isu penyembahan. Ini bukan isu vaksin, pakai apa, chip, microchip, it's nonsense. Ini adalah isu penyembahan. Siapa yang kamu sembah? Iya, itu adalah hal yang paling penting. Saya tidak menyembah tradisi dan kebiasaan. Saya tidak menyembah ritual agamawi. Saya tidak menyembah pewahyuan yang salah yang turun. Saya tidak. Saya menyembah satu pribadi yang menuntun saya lewat firman-Nya. Saya harus berjalan kuat dalam penyembahan saya. Saya harus berjalan kuat di dalam apa yang Tuhan inginkan saya lakukan. Itu dia, jelas. Itu kata penting. Sebab kita harus mengetahui, seringkali kita sudah menjadi penyembah membeli dan menjual kok. Kita sedang digiring ke arah itu. Seluruh kehidupan kita itu hampir say lah 80% habis di situ. Isu yang lain nggak ada. Semuanya ke arah uang, duit. Alat tukar, kekayaan, materi. Seluruhnya. Seluruhnya nggak sadar. Orang suka itu. Siapa yang nggak suka itu? Kita suka. Tapi ketika itu menjadi budaya, jadi dasar pemikiran kita, menjadi root kepercayaan kita, menjadi alasan penyembahan kita, saudara dalam kondisi yang berbahaya. Nah, Yesus berkata buat kita, bukan itu. Semuanya itu akan segera berlalu. Semuanya bakal tergoncang anyway. Sistem bakal bergoncang. Semua bakal bergoncang. Kitanya bagaimana? Nah, menghadapi budaya membeli dan menjual, saudara harus berpindah. Ini kita sudah ajarkan berkali-kali. Dari consumer, ya, dari consumer mentality kepada mentalitas orang yang memberi. Saudara harus ada pada mentalitas itu. Saudara berkata, kita bagaimana bisa memberi kalau tidak berdagang dan berdagang? Silakan berdagang, silakan berbisnis, kerjakan semuanya, tapi itu bukan penyembahan saudara. Itu adalah aktivitas saudara yang keluar dari penyembahan. Oh, Alkitab juga mengajarkan soal berbisnis. Alkitab juga mengajarkan soal yang lain. Alkitab mengajarkan soal bagaimana menemukan nafkah, diberkati, bekerja. Bahkan di dalam Alkitab diajarkan bahwa pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, disinilah kita harus paham bahwa kita harus kembali terfokus kepada pribadi Yesus Kristus. Terfokus kepada pribadi Tuhan, pribadi Allah ini. Yang lain akan berjalan. Ya, siapa bilang kita tidak berbisnis? Silahkan berbisnis dengan benar. Silahkan kerjakan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam dunia bisnismu. Lakukan dengan baik. Hidupi apa yang Tuhan mau kita hidupi. Yang paling penting, clash kebudayaan ini kita harus kembali. Yang pertama tadi, berpindah dari mentalitas consumerism kepada mentalitas yang memberi, mentalitas yang suka berbagi, mentalitas kita tidak konsum, ambil. Yang kedua adalah kita harus kalahkan kepentingan diri sendiri yang mendorong kita untuk mengumpul materi lebih banyak, materi. Pikirkan kepentingan jiwa, hal-hal spiritual saudara, beri makan intelektual saudara dengan firman Tuhan, beri makan jiwa saudara, beri makan bagian dalam saudara. Perkuat keluarga saudara. Sebab keluarga saudara titik awal penyembahan. Di mana penyembahan inilah yang akan kemudian mendorong kita untuk menyatakan apa yang menjadi
kehendak Tuhan di muka bumi ini. Jangan lupa, pertempuran kita ke depan adalah pertempuran kebudayaan. Dan kalau sudah perhatikan bangsa Israel, waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan langsung bilang dari depannya, gini, kamu jangan menjadi sama seperti bangsa ini. Jangan menyembah dengan cara mereka. Jangan, sekali-sekali jangan. Kalau kamu buat itu, kamu dalam kondisi yang sangat berbahaya. Kamu compromising penyembahan kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Ini bukan berarti bahwa kita tidak berpikir kepentingan orang lain, tidak. Saya selalu berpikir kerajaan Allah itu kerajaan yang inklusif, merangkul semua orang. Disinilah dengan kasih, dengan sukacita, dengan kebaikan, kita menolong orang lain. Jangan mementingkan diri sendiri, lawan itu, kalahkan itu. Izinkan pemerintahan Allah menguasai kita. Pelajari lagi Roma pasal 14, ayatnya yang ke-17 dan 18. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal apa? Kebenaran. Hidup benar, hiduplah benar. Damai sejahtera, bangun hubungan yang baik dengan semua orang. Dan sukacita, hidup dan memiliki kekuatan Allah di tengah-tengah kesulitan. Sukacita oleh Roh Kudus. Barang siapa hidup dengan cara demikian, dia akan berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari saya mau berdoa dulu buat kita semuanya. Bapa di sorga, hamba-Mu datang berdoa supaya Tuhan kebenaran firman-Mu ini dimateraikan oleh Roh Kudus. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menjelaskannya. Tapi hamba percaya Roh-Mu sanggup untuk memberikan pengilhaman, memberikan pengertian kepada setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.